Sebagai petani, hati nurani saya menolak judul pada video ini. Saya juga yakin banyak di antara kalian yang tidak sepakat dengan apa yang saya utarakan. Apa yang saya sampaikan ini hanya merupakan hasil analisis, perkiraan, dan pendapat pribadi saya yang mana kebenarannya masih dapat diragukan, dipertanyakan, didebat, atau bahkan dibantah. Baru-baru ini sempat viral seorang peternak ayam petelur yang diundang ke istana karena membentangkan spanduk ke arah rombongan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di daerah Blitar. Ia mengaku putus asa lantaran beberapa bulan ini harga jagung meningkat tajam sementara harga telur semakin anjlok. Saat berkunjung ke istana, Presiden Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya dan berkata jika bukan karena aksi Pak Suroto tersebut, kita nggak akan tahu kondisi di lapangan. Selang beberapa hari, Presiden Jokowi mengirim bantuan jagung untuk peternak ayam petelur di daerah Blitar dan berjanji akan segera menurunkan harga jagung. Namun kejadian tersebut menimbulkan efek domino di mana para petani jagung bereaksi dan menyesalkan keputusan pemerintah yang akan menurunkan harga jagung. Harga yang tadinya 6.200 per kilogram akan diturunkan sesuai peraturan Kementerian Perdagangan yaitu 4.500 per kilogramnya. Menurut petani jagung, harga saat ini sudah sesuai, mengingat saat ini harga pupuk, bibit, dan pestisida juga mahal. Jika pemerintah ingin menurunkan harga jagung, maka pemerintah juga harus menurunkan harga pupuk, bibit, dan pestisida. Nyatanya harga pupuk tetap mahal sementara harga jagung sudah mulai turun. Keadaan petani semakin hari semakin terhimpit. Harga jual hasil panen tidak pernah berpihak ke petani. Ditambah lagi jika terjadi gagal panen, maka beban akan semakin berat karena harus menanggung utang biaya produksi yang tidak tertutupi. Jika keadaan sudah seperti ini, maka petani hanya bisa pasrah. Petani adalah kelompok masyarakat yang paling lemah. Mereka adalah orang-orang yang paling mudah dieksploitasi dan minim perlawanan. Sejarah membuktikan, sejak zaman penjajahan, yang paling tertindas dan menderita adalah petani. Yang diwajibkan melakukan tanam paksa waktu itu adalah petani. Yang kemudian diwajibkan bayar upeti ke pemerintah adalah petani juga. Lalu, apa yang mereka lakukan saat itu? Tidak ada, mereka hanya pasrah dan terima keadaan. Sampai saat ini tidak ada petani yang nekat melakukan aksi seperti yang dilakukan Pak Suroto ini. Petani enggan mengambil resiko dan berpikir rasional, yang penting masih bisa makan. Di sektor pertanian, kapitalisme menghimpit petani dari dua sisi. Yang pertama dari sektor produksi. Dari hulu ke hilir, kaum kapitalis menguasai sarana produksi seperti alutsista, benih, pupuk, dan pestisida. Mereka memiliki kekuatan untuk mengatur harga sehingga petani membeli dengan harga yang lebih mahal, sehingga menyebabkan tingginya biaya produksi. Adanya biaya produksi yang tinggi tidak diimbangi dengan tingginya harga jual hasil pertanian, karena petani tak mampu menentukan harga jual. Walaupun pemerintah sudah menentukan harga standar, pengepul tidak akan patuh. Mereka bebas menentukan harga, sementara bagi petani, harga murah tak menjadi soal. Yang penting hasil panen laku terjual. Yang kedua, kapitalisme menghimpit petani dari sektor distribusi. Pemilik modal selain menguasai sektor produksi, juga menguasai sektor distribusi.
Harga pangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan, permintaan di pasaran, dan kelancaran distribusi. Jika rantai distribusi pangan sepenuhnya dikuasai oleh pemilik modal, maka dengan leluasa mereka bisa mengatur ketersediaan pasokan dan permintaan pasar. Artinya, mereka bisa saja menciptakan krisis buatan dengan menimbun atau menstop distribusi pangan sehingga terjadi kelangkaan dan harga otomatis naik. Sebaliknya, para spekulan dan pemilik modal bisa mengatur keadaan dan menciptakan oversupply hasil pertanian. Apalagi jika tiba masa panen raya, stok yang melimpah akan selalu menjadi alasan bagi mereka untuk menurunkan harga semurah mungkin. Sementara petani tidak punya pilihan lain selain menjual murah hasil pertanian mereka.